Selamat pagi, perkenalkan saya Tati Lafita Andriawati, dokter muda, anestesiologi dan terapi intensif, periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kedokteran perioperatif, di mana setiap prosedur medis memiliki sejumlah resiko berupa komplikasi perioperatif hingga kematian. Setiap prosedur medis ini bisa berupa pemberian obat ataupun pembedahan. Jadi perioperatif ini membutuhkan multidisipliner subspesialis, yaitu merupakan persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan, di mana dia mempersiapkan pasien seoptimal mungkin serta meminimalkan komplikasi anestesia dan pembedahan yang akan dijalani. Jadi manajemen anestesi ini ada 3, yaitu preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Yang pertama kita bahas adalah preoperatif. Jadi tujuan preoperatif ini ada 8, yaitu membangun hubungan dokter pasien, dokumentasi kondisi sistem organ yang memerlukan pembedahan, penilaian status kesehatan pasien secara keseluruhan, mengungkapkan kondisi yang berpotensi menyebabkan masalah selama dan setelah operasi, penentuan risiko perioperatif. Yang kelima, kesempatan optimalisasi untuk mengurangi morbiditas atau mortalitas perioperatif. Yang keenam, membantu menentukan rencana perawatan perioperatif yang tepat. Ketujuh, memberikan edukasi pasien tentang pembedahan, anestesi, perawatan intraoperatif dan pasca operatif, dengan harapan mengurangi kecemasan dan memfasilitasi pemulihan. Yang kedelapan, pengurangan biaya, pengurangan lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan peningkatan kepuasan pasien. Standar dasar pelayanan anestesi. Yang pertama adalah review rekam medis yang tersedia. Yang kedua, wawancara dan pemeriksaan yang berfokus kepada pasien, di mana ini meliputi mendiskusikan riwayat pengobatan, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya dan terapi medis lainnya, memeriksa kondisi fisik pasien yang dapat mempengaruhi keputusan mengenai risiko dan manajemen perioperatif. Yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Yang keempat, memberikan terapi preoperatif yang sesuai. Yang kelima, memastikan memperoleh informed consent. Yang keenam, mendokumentasikan bahwa semua tindakan di atas telah dikerjakan. Ini merupakan pengkajian pra-anestesi yang dilakukan di rumah sakit terang. Jadi komponen perioperatif tersebut ada 8. Yang pertama adalah memperoleh raport, yang kedua memperoleh riwayat perioperatif, yang ketiga adalah melakukan pemeriksaan fisik, yang keempat adalah melakukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan, yang kelima adalah asesmen risiko, yang keenam adalah informed consent, yang ketujuh adalah persiapan pasien preoperatif, yang kedelapan adalah premedikasi. Pada anamnesis, hal-hal yang perlu ditanyakan adalah, yang pertama yang perlu kita tanyakan adalah riwayat penyakit sekarang. Riwayat penyakit saat ini atau penyakit lainnya juga kita tanyakan. Jadi pada anamnesis kita bisa menanyakan tentang, yang pertama adalah lokasi, di mana dan menyebar atau tidak. Yang kedua adalah kita tanyakan adalah onset dan kronologis. Kita tanya kapan terjadinya, berapa lama terjadinya, dan yang ketiga adalah kita tanyakan kuantitas keluhan, apakah keluhan ini ringan atau berat, dan seberapa sering terjadinya. Untuk kualitas juga kita tanyakan seperti rasa sakitnya seperti apa, nyerinya seperti apa. Lalu kita tanyakan juga faktor-faktor yang memperberat serta yang memperingan. Yang terakhir adalah kita tanya analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Kita tanyakan juga riwayat penyakit terdahulu, seperti riwayat alergi, riwayat operasi, riwayat kehamilan, dan persalinan.
Jadi riwayat kehamilan dan persalinan ini kita tanya, menarchnya dia kapan, menopause usia berapa ketika kalau dia sudah tua. Lalu kita tanya juga siklus terakhirnya kapan, HPHT-nya kapan. Lalu kita tanya setiap datang bulan volumenya dan siklusnya itu reguler ataupun tidak. Kita tanya juga untuk persalinannya, kita tanya apakah normal atau sesar. Kita juga tanya pembiusan yang digunakan itu apa dan apakah ada riwayat keguguran. Selanjutnya kita tanya juga riwayat penyakit keluarga. Untuk riwayat sosial, yang pertama kita tanya adalah riwayat merokok. Karena merokok ini memang memiliki efek di bidang kardiovaskular serta efek di respirasi. Jadi stop merokok itu sangat penting sebelum operasi. Jadi kalau misalnya stop merokok 12 jam, maka itu akan mengurangi karboksi hemoglobin. Kalau 2 hari stop merokoknya, maka akan mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi siler. Jika 2 minggu sebelum operasi, maka dapat mengurangi volume sputum dan waktu idealnya adalah 2 bulan sebelum operasi, di mana ini akan mengurangi risiko bronkospasma dan sekresi bronkial. Lalu yang kedua adalah kita tanya riwayat alkoholnya, apakah dia alkohol akut atau alkoholik kronik. Jika alkohol akut, maka ini akan meningkatkan efek obat sedatif, opioid, dan anestesi, sehingga efeknya akan memanjang dan diperlukan pengurangan dosis obat. Apabila dia alkoholik kronik, maka ini akan menyebabkan kardiomyopati, pankreatitis, serosis hati, dan gastritis. Kita tanya juga riwayat penggunaan obat terlarang seperti marijuana, kokain, ataupun heroin, karena kita memerlukan penanganan withdrawal syndrome-nya. Kita juga tanya untuk riwayat makan atau minum terakhir. Jadi kita tanya jenis makanannya, jumlah makanannya. Karena sebelum operasi kita harus melakukan puasa prabedah, di mana ini merupakan periode tidak diperbolehkan menerima asupan cairan maupun padat per oral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan, di mana tujuannya adalah mengurangi risiko aspirasi paru dan komplikasinya. Jadi bahan makanannya contohnya air mineral, periode puasa minimumnya adalah 2 jam, air susu ibu periode puasa minimumnya adalah 4 jam, formula bayi periode puasa minimumnya adalah 6 jam, susu periode puasa minimumnya adalah 6 jam, makanan ringan periode puasa minimumnya adalah 6 jam, makanan yang digoreng perlu penambahan makanan yang berlemak, waktu puasanya sekitar 8 jam. Jika tidak bisa berpuasa, maka pasien akan diberikan obat-obat seperti berikut, yaitu stimulan gastrointestinal seperti metoclopramid, blokade sekresi asam lambung seperti cimetidine, ranitidine, omeprazol, lansoprazol. Lalu kita berikan antasida seperti sodium citrat, magnesium trisiklat. Untuk antimetiknya kita berikan ondansetron. Lalu untuk antikolinergik kita bisa berikan antropin, sokoplanin, dan glikoprolat. Untuk pemeriksaan fisik ada 6 sistem yang bakal kita periksa. Sistem pertama adalah brain. Jadi pertama kita tentukan GCS-nya dari eye-nya, verbalnya, dan movementnya. Lalu kita lihat pupilnya dari bentuknya, ukurannya, apakah terjadi mydriasis, apa normal, apa miosis. Lalu kita lihat rangka pupilnya, apakah positif ataupun negatif. Lakukan juga mini kognitif pada pasien geriatri. Yang kedua kita periksa adalah breathing-nya. Pada breathing yang kita periksa adalah inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, dan saturasi kaliper. Selanjutnya adalah blood. Jadi kita periksa auskultasi dan palpasi, kita dengarkan suara abnormal, kita lihat regularitasnya, lalu lihat kekuatan dan nadi pasiennya. Lalu kita lihat bowelnya, kita pertama inspeksi. Pada inspeksi kita lihat
warnanya, apakah ada jejak, konsistensinya seperti apa, lalu kita lihat stomanya. Pada palpasi kita juga lakukan, apakah ada nyeri tekan, apakah ada distensi, lalu kita perkusi juga, dan kita lakukan auskultasi juga. Pada bladder, kita melakukan pemeriksaan nyeri ketok CTA, kita palpasi bentuk ginjalnya, dan kita lihat produksi urinnya. Nah, urin ini kita lihat warnanya apakah normal, kecoklatan, ataupun kemerahan. Kita lihat volumenya, volumenya kekurangan, kelebihan, ataupun normal. Yang terakhir adalah bone and skin. Pada bone and skin ini kita lihat pergerakan leher dan buka mulutnya. Bagaimana, apakah normal ataupun tidak. Kita lihat apakah ada fraktur. Lalu kita lihat apakah ada celah interspinosumnya. Lalu kita melakukan pemeriksaan jalan napas. Pemeriksaan jalan napas ini dengan lemon. Jadi lemon itu ada kepanjangannya. Filenya untuk look externally, jadi kita lihat luarnya, apakah ada abnormalitas atau kelainan di bagian mulut, tenggorokan, ataupun dada pasien. Lalu kita evaluasi dengan 332 rule. Lalu kita lihat malampatinya. Jika malampati skornya melebihi sama dengan 3, maka ini akan susah dilakukan intubasi. Lalu kita lihat obstruksi, kita lihat neck mobility-nya atau mobilitas lehernya. Jadi kita evaluasi malampatinya. Jadi kita melakukan penilaian ukuran lidah relatif terhadap rongga mulut. Semakin tinggi malampati, kemungkinan semakin sulit intubasinya. Jadi evaluasi malampati ini ada 4 tingkatan. Ada tingkatan pertama hingga tingkatan keempat. Jadi cara memeriksa malampati ini dengan cara mata pemeriksa dan pasien berada pada posisi yang sama tinggi, posisi dalam posisi duduk, dan kepala pasien posisinya netral. Pasien diminta membuka mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah tanpa bersuara. Bisa dilihat pada gambar, yang paling bagus itu nomor 1, jadi terlihat tonsil, uvula, dan palatum moleh secara keseluruhan. Yang paling jelek yang nomor 4, yaitu hanya terlihat palatum dulumnya. Jadi kayak tertutup saluran nafasnya. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Jadi rekomendasi pemeriksaan rutinnya yaitu pemeriksaan darah tepi seperti hemoglobin, hematokrit, leukosit, sama PLT, lalu serum glukosa, kreatinin, urea, dan elektrolit, transfusi hati, koagulasi, X-ray dan toraks, dan EKG. Ini merupakan asesmen risiko menggunakan status fisik ASA. Jadi ada 6 kelas, ada kelas 1 sampai kelas 6, di mana kelas 6 ini adalah yang paling jelek. Yang pertama ini, kelas ini termasuk orang yang sehat normal, di mana mortalitas perioperatifnya adalah 0,1%. Selanjutnya kita harus melakukan informed consent. Jadi kita memberikan penjelasan kepada pasien atau kepada wali yang kompeten mengenai seluruh prosedur yang akan dilakukan agar dapat membuat keputusan setuju atau tidak setuju tanpa tekanan. Komponen konsennya ini terdiri dari teknik anestesi, backup anestesi seperti general anestesi, lalu deskripsi prosedur, dan komplikasi umum. Manfaat dari informed consent ini adalah melindungi dokter dan juga melindungi pasien. Ini merupakan lembar persetujuan tindakan anestesi di rumah sakit Banglah. Persiapan pasien preoperatif. Jadi apabila pasien di poli dan di rumah, persiapannya ada 3, yaitu persiapan fisik, dan membuat surat persetujuan tindakan medis. Apabila pasien berada di ruang perawatan, maka ada 4, yaitu persiapan psikis, persiapan fisik, membuat surat persetujuan tindakan medis, persiapan lain yang bersifat khusus, dan pra-anestesi.
Persiapan pasien preoperatif di ruang persiapan IBS. Ada 4, yaitu evaluasi ulang status pasien sekarang dan catat medis pasien serta perlengkapan lainnya. Yang kedua, konsultasi di tempat ketika diperlukan. Ketiga, ganti pakaian dengan pakaian khusus kamar operasi. Dan 4, memberikan premedikasi. Pasien di ruang operasi, maka kita persiapkan yang pertama adalah meja operasi dan instrumen yang diperlukan, mesin anestesi dan sistem aliran gasnya, alat-alat resusitasi dan obat-obat resusitasi, obat-obat anestesi yang diperlukan, alat pantau tekanan darah, suhu tubuh, EKG, pulsa oximeter, kartu catatan medik anestesi, selimut penghangat khusus bayi dan orang tua. Lalu kita melakukan premedikasi, di mana premedikasi ini kita itu memberikan obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi prosedur anestesi. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual-mual pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, meningkatkan pH asam lambung, mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan. Selanjutnya, premedikasi sedatif adalah diazepam, diphenhydramine, promethazine, midazolam,